Selanjutnya dalam kedatangan anak yang sangat amat terlambat ini, mendekati 10:30, ada hikmahnya juga yang kebetulan Tuan Lullah mengingatkan bahwa perjalanan Majelis Taklim di tempat ini, ya, di Kebon Baru Jalan F, sudah berjalan 2 tahun tepat. Kemudian juga dimintakan Anda untuk baca Fatihah, yang sebenarnya Anda juga sudah lupa kalau bulan ini tahun kedua dari perjalanan Majelis Taklim yang tersendat-sendat, tapi keberkahan Allah Ta'ala berikan terus mengalir, sekalipun tersendat-sendat. Emang semua Majelis Taklim Anda di Jakarta tersendat-sendat perjalanannya, tapi justru yang lambat tadi akhirnya memikat. Ya, lambat tapi memikat, artinya jalannya tersendat-sendat, keberkahan yang nggak pernah Tuhan putuskan. Amin. Wow, di mana Majelis Taklim langkah yang punya keberkahan. Majelis Taklim langkah itu ya, langkah Majelis Taklim punya keberkahan. Sebagai contoh yang di luar kesadaran, nggak pernah ada Majelis Taklim mulain 10:30, ada nggak? Lah kagak ada. Majelis Taklim 10:30 mulai kagak ada itu, orang guyurin ketan. Kita masih alhamdulillah, lihat terlambatnya di luar kesengajaan. Hujan memang nggak berhenti-berhentinya sampai anak keluar dari full jam 9:30 masih belum memungkinkan, karena hujan masih deras. Jam 10 kurang seperempat baru ada jalan. Itu, di mana tempat udah umumnya gua pengajian mulain jam 9, guru 9:11 baru datang, lo ngajar sama siapa? Ngajarin dia dulu sendiri. Kan gitu. Kita masih alhamdulillah Allah tapi harap ya, meski seberapa jam ilmu yang akan Anda sampaikan kiranya memberikan kemanfaatan, tapi keberkahan semasa yang diajarkan ilmu Allah Ta'ala tetap nggak pernah Allah Ta'ala putuskan. Kemudian perjalanan Majelis Taklim sudah berjalan 2 tahun. Kemudian juga alhamdulillah Allah tapi harap kita bisa temui bulan Sya'ban dan mendekati bulan Ramadan. Kemudian juga anak dari tuan rumah, ya, berdapatan usianya ke-24, mohon dibacakan Fatihah biar ngasih iman Islamnya tetap ada sampai mati. Kemudian rezekinya juga bisa bagi-bagi Majelis Taklim. Kita mau ngapain banyak umur pelit-pelit. Banyak orang yang banyak umur pelit ya, matiin buru-buru nggak manfaat lah. Itu. Kemudian kita Fatihah juga kepada almarhum Haji Marullah bin Abdullah, kemudian Bapak Ahmad Hasan bin Haji Marullah, kemudian Mas Wah binti Haji Marullah, dan Muhammad Yunus bin Asmawi, serta kita juga Fatihah buat orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, ibu kita, nenek kita, famili kita yang telah pulang rahmatullah, terutama juga bakal guru-guru yang solehin, ulama aulia solehin yang telah mendahului kita dalam urusan dakwah Islamiyah. Mereka telah lebih dulu Allah telah panggil, karena memang keadaan nggak memungkinkan untuk mereka melihat kenyataan yang demikian parah dari sudut pandang agama, sehingga kecintaan Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang telah pulang rahmatullah dalam membawa bendera Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة على من أمنا ومعنا وبه أسلفنا وجعلنا من الصالحين. علني أن الله تعالى بجاه كرمات بركات العظيم من بركات العلوم والأنواع المصورين وبحق نبينا سيد المرسلين أن يغفر لنا وله ويعفو عنا ويعفو عنه ويستر عيوبنا وعيوبهم ويجعل الجنة مثوانا ومثواهم بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Langsung pada pelajaran, ya, pelajaran ukut ya, masalah hubungan rumah tangga yang kurang lebih pada saat itu ketentuannya seorang istri wajib melaksanakan kewajibannya kepada suaminya, dan suami pun sebaliknya berkewajiban melaksanakan hak-hak kepada istrinya, pakaiannya, perhatian dalam urusan rumah tangga, kebutuhannya diperhatikan. Kemudian juga lanjutan, wala yadribul wajha, nggak boleh seorang suami mengukul istri wajahnya. Kapan? Ai inda nusyuziha, pada saat terjadi pembangkangan yang menurut ketentuan agama sudah dianggap sebagai pembangkangan. Gitu. Sekarang gimana tuh kalau ada bini, ada suami suka pukul bini dengan wajahnya? Untuk sementara, dan memang agama tidak membolehkan hal itu, pengertian tidak membolehkan nggak jatuh jadi haram. Oh iya,
pada saya terjadi seorang suami menggampar bininya dengan tangannya di pada wajahnya, dia tidak jatuh di haram. Jatuh di haram karena haram seorang suami memukul wajah istrinya. Nah di sini tidak ada jangan pukul wajah istri ketika dia dalam keadaan membangkang. Tahu membangkang ya? Membangkang itu bukan sekadar urusan biasa, bikin kopi, bikin air teh, masak nasi goreng pakai kelapa. bukan urusan itu sih orang Matraman memang doyan kendi. Itu bukan masalah itu, bukan pembangkangan dari segi-segi lain. Lihat kalau soal memasak rasanya orang laki lebih banyak memaklumi. Ini dalam urusan ketimbring. Urusan ketimbring. Tidur bareng suka begitu bini. Suka ngebangkang macam-macam kayak dulu sebulan lalu diterangin udah deh. Karena kebanyakan juga yang hadir nih 40% anak-anak usia ting-ting, 18 ke bawah. Ya udah deh, gitu. Mendingan lo nonton Scooby-Doo aja deh. Atau Donald Bebek. Itu daripada cerita masalah rumah tangga, asal nonton gitu aneh deh. Suatu teman. Itu kita lanjutkan lagi deh. Sebab pelajaran ukut ini merata untuk semua yang remaja beroleh kemanfaatan ilmu pada saatnya panjang umur ada rezeki kawin atau berumah tangga. Yang udah berumah tangga dapat ilmu, itulah cara dalam membina rumah tangga menurut ajaran agama. Sehingga hal lain mana yang wajib diperhatikan oleh suami dan istri, agama yang mengatur. Bukan agama diatur oleh otak Anda. Kemudian wala yugabihu bitasbidil muwahhadah masuratan ay la yusmi'uha makruhan. Dan seorang suami jangan kayak gitu memperdengarkan kalimat-kalimat yang dia nggak demen. Seorang suami jangan memperdengarkan kalimat-kalimat yang istrinya nggak demen. Wala yugabihu ay la yusmi'uha makruhan. Jangan si suami memperdengarkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang istri nggak demen. Apaan aja yang istri nggak demen? Tahu nggak? Misalnya begini, ngomong apa ya? Contoh yang bini inti nggak demen tuh apaan tuh? Nah si suami jangan suka memperdengarkan kata-kata gimana ya? Pokoknya yang jadi bini terkelap, tuh ya. Jadi bini terkelap. Oh ya, misalnya nih, gimana yang bikin tuh gimana sih? Anda selama ini Allah pelihara tuh, suami nggak mau sih memperdengarkan kata-kata yang bini Anda nggak demen. Oh ya, jadi apa itu? Allah nggak tahu. Emang Anda punya diri, Anda nggak mau memperdengarkan sesuatu yang bini Anda terkelap, nggak mau. Nggak mau. Tapi kalau sudah dipancing, Anda bakal terkelap keluar kata-kata yang nggak ada mengkrelet lagi, mengkilap terus. Oh, omongan. Ya, jadi otak Anda tuh nggak mau mengganggu istri Anda yang Anda dalam keadaan santai. Karena kita kepengen hidup damai, si suami jangan coba-coba memperdengarkan kalimat-kalimat kepada istri yang kata-kata tadi bikin istri terkelap. Jangan. Kan ada suami yang mulutnya comel, ada ya? Ada. Bini janda dikatain selot. Apa aja yang tahu? Apa deh? Bini janda apa aja yang dikatain yang agak lo kayak dikarahim. Ada aja kan nggak mustahil bini kita kayak dikatain kayak dikarahim. Tuh bini bukan namanya girang, namanya terkelap. Agak lo kayak Allah. Kan bisa begitu. Udah kan bini suami si istri tadi kan nggak mungkin kayak oma, nggak mungkin. Lo kayak tamak. Nah, walhasil pada pokoknya kedua belah pihak jangan memperdengarkan kalimat-kalimat yang nggak baik menjadikan kemarahan. Pertama di sini kasih tahu ya, hak suami jangan memperdengarkan kalimat-kalimat yang menjadikan istri nggak demen. Gitu ya. Nah, bagaimana itu? Anda nggak tahu sebab memang Anda bismillahirrahmanirrahim ya nggak pernah memperdengarkan kata-kata yang istri Anda nggak demen. Terang-terangan deh. Makanya ngambil contohnya Anda nggak bisa. Ngambil contoh Anda nggak bisa. Gitu. Tapi kok sudah terjadi keributan atau percekcokan antara suami istri, keluar kata-kata yang bukan nggak demen lagi, memang Anda pancing untuk dia sakit. Begitu. Otak Anda jahatin situ. Suami solid. Nah gitu tuh, ngerti ya? Terutama yang denger jangan ikutin Anda. Dalam urusan itu jangan ikutin Anda. Artinya kok udah marah, nggak ngitung 2-3 kali. Kalau udah marah, nggak ngitung 2-3 kali. Gitu. Makanya jangan coba-coba memancing keributan antara hubungan suami istri. Kalau ada kata-kata yang sekiranya wah ini jadi menimbulkan keributan, rem, ente ngalah.
Loh, aku terus ini jadi ngerem sebisa-bisa mungkin. Ya, sedapat mungkin ngerem. Kalau misalnya ya dianggap bohong itu emang dosa, maka berbohong pada saat sampai tidak terjadinya sesuatu keributan, berbohonglah Anda pada saat itu. Jangan sampai bohong. Begitu, paham ente? Tuh, mau lihat. Jadi ada bohong dalam dosa, betul-betul dosa, ada bohong karena memelihara. Tuh, dosanya insya Allah telah maafkan, tidak seperti ente mengaku timbulnya keributan yang besar, yang akibatnya terjadi perceraian. Jangan, laki biar bisa memelihara. Jadi kewajiban suami jangan memperdengarkan kalimat-kalimat kepada istri yang tidak baik. Pada pokoknya keributan jangan sampai bawa-bawa mertua. Tuh, keributan jangan sampai bawa-bawa ipar. Lu aja ribut dah. Bro, waktu lu senang ipar nggak tahu. Iya, waktu lu senang ipar nggak tahu. Mertua juga ngerutul nggak pikirin. Enggak. Waktu lu senang ipar nggak tahu. Waktu lu lagi digerutain mertua lu nggak pikirin. Nanti keributan kenapa mesti ngadu ke sana kemari? Oh, ngeri ya? Kalau sekadar mencari pandangan dari orang-orang yang dianggap baik atau lebih tua lagi berpengalaman, memang kita lihat perlakuannya baik, itu inti cerita pribadi inti kepada seseorang. Bagaimana baiknya? Itu memang dituntut oleh agama. Setiap persoalan yang terjadi dalam urusan apapun juga, Anda selayaknya bertanya kepada orang-orang yang tahu agama. Kemudian cara menyelesaikan pun kita harapkan dia bisa. Tuh, bukan mengadukan urusan Anda yang kagak-kagak. Amin ya? Kan kebanyakan orang ngadu waktu urusan kagak enak. Waktu nggak enak ngadu sok bisa-bisanya deh. Tuh, mau lihat. Akhirnya terkadang kita yang dengar aduan seseorang pun akibat terkelabak setan banget kan begitu. Akhirnya waktu dia sama-sama lupain dirinya sama-sama setan, kita lagi kesetanan. Yang diaduin kalau tetap masih panas, yang masing-masing ngadu udah enak aja. Oh ya. Tuh, kita tuh usahakan tuh kalau timbul persoalan dalam hubungan apapun juga, tolong tanya sama orang yang ngerti agama, bukan ngadu-ngadu. Yang akibatnya jadinya dosa orang yang diadukan tadi gara-gara pengaduan seseorang. Tuh, paham deh? Tahu nggak omongan itu? Jadi misalkan terjadi sesuatu antara ente dengan istri, antara ente dan sesuatunya, ya ngaduin nama aneh tuh aneh terima. Tuh, jadi sifat pengaduan tadi sekedar pengaduan untuk bagaimana baiknya, itu insya Allah bisa. Tapi kalau pengaduan itu jadi tekelap dan sebagainya, akhirnya intim itu orang udah baik, anda masih tekelap. Oh, jangan, nggak boleh begitu. Bagi dalam masalah rumah tangga jangan. Itu sekarang tuh orang-orang baik dijadikan sandaran untuk mengadukan hal ikhwanya yang ngenakin dirinya yang orang yang mengadu. Tuh orang sekarang tuh jahatnya. Apa deh? Misalnya ada syekh nih, urusan suami istri dinadu mana hanya ngebelain dirinya. Tuh, mau lihat. Sebenarnya anda yang nggak tahu menahu tentang ulah istrinya, tentu anda salah istri begitu, salah. Allah Ta'ala ada cara begitu. Jawaban anda tepat karena sesuai dengan pengaduan menurut sudut agama begitu. Sementara, si suami tidak berlaku jujur pada saat dia mengadu. Tuh, paham ya? Nah akhirnya lebih dikhawatirkan lagi setelah dia ngadu dia pulang. Tuh, gue tanya Musa. Ustaz kata itu, yang semua memberatkan sang istri. Tuh, atau memberatkan orang lain. Numpang tanya apa tanggapan orang yang akalnya normal kepada orang tadi dipandang, sementara aduannya nyakitin hati, yakni membela si suami dengan menjatuhkan si istri. Tentu aja si istri sakit hati. Sama siapa? Bukan sama lo sebagai suami yang ngadu. Tuh, tapi sama orang tadi. Udah orang tadi pengaduannya tadi diterima, kemudian dari sudut pandang agama kenyataannya begitu. Karena dasar pengaduan suaminya. Apa itu? Kayak misalnya ente ngadu sama aneh soal bini ente begini-begini nih. Aneh katakan, tidak haram cara begitu seorang istri. Allah Ta'ala anak tuh begitu. Nah, si suami ngadu lagi bininya. Tuh, tadi gue tanya Musa, gue tanya sama Habib itu, gue tanya sama itu. Lu gitu-gitu, martua lu gitu-gitu, ipar lu gitu-gitu. Tentu aja yang gak mau, kok begitu caranya? Padahal sang suami memberitahukan hal itu untuk ngambil keuntungan. Yang akibatnya keluarga ini marah sama yang orang tadi, yang orang soleh, yang orang alim. Tuh kebanyakan terjadi begitu. Tuh, ngelihat gembalanya dosa siapa itu? Dosa suami. Oh, bayangin itu, nggak boleh, jangan orang kalau ngadu yang jujur. Gitu. Jangan menangin diri. Kita akui juga, memang ada juga ada salahnya. Tuh, tapi dalam hal ini kenapa ini mesti begini? Caranya harus bagaimana? Kan orang alim soleh kan memandang. Ya ente salah.
Sebab pada saat kejadian begitu ente ngomong begitu, si istri ngomong begitu, ente balikin begitu, salah ente begitu. Tuh, tapi waktu disalahkan si suami tanpa istri dengar, lihat tetap waktu dia ngadu nggak bawa kesalahan dia. Tuh, makanya aduan yang paling tepat satu persatu. Suami panggil, udah selesai, gini, si istri panggil, selesai dua-duanya, baru si guru yang bersangkutan mencoba memberikan pandangan atau dua-duanya diberi pandangan agama. Enak, nggak bawa kiri, nggak bawa kanan. Tuh cara berumah tangga yang bagus. Tuh, ini anak alami ya, ini anak alami. Karena kalau ada perselisihan paham antara anak dengan harim anak tuh, ya orang tua anak yang panggil. Itu orang tua anak yang panggil satu-satu dulu. Dipanggil satu-satu, anak dipanggil, kenapa? Gini. Salah, aktor. Jadi guru nggak boleh begitu. Tuh, tahu ya? Selesai, kata begini, sudah. Panggil harim ente. Tadi panggil lagi. Salah nanti seorang istri punya kewajiban begini. Biar tahu suami antum. Kerjaan dia apa? Jangan macam-macam. Begini. Itu. Udah, hati. Ya, nah dua-duanya ketemu ntar. Tadi dikagak agak. Gue diomelin. Udah, daripada diomelin orang nggak tahu kita ribut lagi. Nah, begitu caranya. Nah, nanti kalau terjadi lagi keributan, walhasil siapapun manusianya semasa di berumah tangga pasti ada piring yang beradu, taruh di rak piring. Malente, join itu naruh piring tuh di seng. Dia tanggung terus. Jadi tidak boleh mukul muka. Kemudian jangan memperdengarkan sesuatu yang bini nggak demen. Wala yagul gobbahakillahu. Dan jangan ngomong si suami kepada istrinya kayak gitu, gimana ya? Biar Tuhan iniin lo, biar Allah Ta'ala iniin lo. Ibaratnya nyumpah deh, nyumpah yang kagak pantas. Kan banyak istri kalau kita kelak sama suaminya, suami mau kerja, mau dagang, atau mau ngojek, atau mau ngapain, ribut bini suaminya jalan. Si istri ngomong yang kagak, atau si suami enak sama bininya, dia ketabrak bajai lo. Bajai nggak ada waktu dia ngomong itu, lewat di perapatan datangnya tuh bajai, nggak nabrak, dibawa pulangnya bininya. Tuh nggak boleh tuh, ngeliat nggak boleh tuh. Walhasil pada seorang suami jangan coba-coba selama ngomong sama bini itu berbentuk sumpah. Apalagi waktu mau jalan, jangan coba-coba. Jadi ketabrak bajai, jangan coba-coba. Dan seringkali yang terjadi sama istri kepada suami itu. Kok suami yang istri ribut, ya si suami mau kerja macam-macam tuh. Suka bini nyumpah, biar ketabrak kereta lo, nggak baik lagi lo, biar ketabrak kejadian. Yang susah siapa? Akhirnya dia janda gak? Janda sekarang, wah repot. Iya, kecuali dia punya restoran model-model restoran itu ya, Hollywood lain. Jangan coba, jangan ya. Baik suami mau disini jangan nyumpahin begitu, jangan. Kalau kasih perhatian boleh, mengingatkan boleh. Awas, pergi tanpa izin, ingat itu laknat Allah Ta'ala. Hati-hati kalau kau ada dalam laknat Allah Ta'ala kemudian terjadi sesuatu, apa akibatnya? Boleh begitu, jangan, nggak boleh begitu. Boleh begitu ya, bahkan dianjurkan mengingatkan perjalanan istri yang tidak dengar nasihat suami begitu, itu kewajiban seorang suami. Solid. Wala yahjuruha illa fil mabit ay fil madja inda nusyuz. Tuh, kayak gitu. Jangan ninggalin bini dalam keadaan membangkang, misalnya ribut suami istri, punya rumah, punya anak, suami kayak kabur dari rumah keluarganya, tuh ente. Paham? Ente misalnya punya bini, punya anak, ribut suami istri, suaminya kayak kabur. Suaminya kan kabur ninggalin anak-anaknya. Ya bodoh amat, mau goreng nasi di mana lo? Ya jangan. Tuh, ngerti ya? Dalam urusan lain silakan kali. Misalnya gimana kek? Ini ya ninggalin bini dalam keadaan bagaimana? Silakan deh. Tapi bukan mesti ente kayak orang sekarang ngambeknya sama bini kayak kabur. Laki kabur, lucu nggak? Laki kabur siapa mau tanggokin? Jangan. Tuh, wala juruha. Ya, jangan ninggalin illa fil mabit, kecuali dalam urusan tidur. Nah, ninggalin bini dalam urusan tidur, artinya jangan tidur bareng. Kalau kamar teman satu kayak dulu yang bilang, udah yang satu main catur, yang satu main gaple. Jadi yang satu mukanya ke pagar, yang satu mukanya ke kaca. Udah begitu aja.
Jangan suka ninggalin bini sampai berhari-hari, jangan. Ngambek, jangan cara begitu. Nah, wa ammal hajru fil kalam, adapun kayak gitu, kagak mau ngomong, meninggalkan dalam pembicaraan, ya, fa innahu haramun. Adapun meninggalkan bini dalam urusan ngomong, ribut suami istri ngomong, sehari, 2 hari, 3 hari, 3 bulan, 3 tahun, nggak ngomong, fa innahu haramun, mutlak keharamannya. Nah, bapak bini kayak gak ngomong. Ini udah makanan orang Betawi nih. Ya, lagi bini ngambek. Udah kita ngopi sendirian. Ya, kita makan sendirian. Udah bini begitu, laki begitu. Tuh, Betawi itu yang aneh tahu sebab orang Betawi. Begitu Allah, aku toke. Iya, si laki makan sendirian. Ya, taruh, ya, pembantu nggak punya, nyuci sendirian kayak ayam kalkun. Ya, nggak boleh tuh, melihat, ya, ninggalin bini ini, kemudian meninggalkan dalam urusan nggak ngomong, haram sudah. Wa'inau haramun, mutlak haramnya. Illa li'uzrin, kecuali karena suatu halangan, ya. Seperti dulu pernah dikasih tahu, kalau nggak ngomong itu meninggalkan sesuatu bini untuk tujuan mendidik, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada hukum-hukum syariat yang membenarkan kita yang nggak ngomong bini, haram hukumnya. Begitu, dia ngambek kewajiban tetap jalankan. Begitu, makanya dalam urusan tidur bareng tadi, silakan Anda nggak tidur bareng, tapi kewajiban Anda sebagai suami istri tetap laksanakan. Misalnya ngasih uang belanja, uang belanja tetap, bu, duit bu, nggak banyak-banyak bu, cuma 17.000 hari ini. Hari ini 17.000 bakal 6 hari. Saya girang saya. Itu nggak apa-apa begitu. Ngomong, tuh duit tuh, biar nggak sebutin namanya. Tuh duit tuh, waktu naruh kopi itu, tuh cap trompet tuh, bukan cap biskota. Cap biskota sekarang soalnya 12,5. Ayo begitu, tuh cap trompet tuh 900. Pas makan bu karpet. Ayo begitu, biskota tambah mahal aja, heran. Gitu. Kau lu kopi cap apaan sini nih? Kalau cap trompet jangan deh, ini mau penting ngajar. Biskota. Ramun ya Al-Adrin. Rawahu Tabrani wal Hakim an Muawiyah bin Haidah di Fathul Muhmalah. Di mana kalimat tadi ya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan Al-Imam Hakim dari Muawiyah bin Haidah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma galla minal mahri aw kathara laysa fi nafsihi ay qalbihi an yu'addiha ilaiha haqqaha khada'aha famata wa lam yu'addi ilaiha haqqaha laqiyallahu yaumal qiyamati wa huwa laqiyallahu yaumal qiyamati atau laqiyallahu yaumal qiyamati wa huwa zanin, atau laqiyallahu yaumal qiyamati wa huwa zanin. Maksudnya begini, bismillahirrahmanirrahim. Berkata Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pria mana saja itu, ya suami mana saja, sementara pria dulu ini belum kawin nih seorang wanita, ya kayak gitu, mas kawinnya nih begini, taruh deh mas kawinnya apaan kayak terserah, pokoknya ada mas kawin sedikit atau banyak. Pria mana saja yang ingin mengawini seorang pria atau wanita, ya dengan mas kawin dikit atau banyak nggak jadi persoalan. Gimana mas kawin tadi? Laisa fi nafsihi ay fi qalbihi. Di hatinya emang nggak mau. Di hatinya emang nggak mau. Taruh deh mas kawin ngutang. Ya mas kawin 10 gram misalnya ngutang. Diucapkan kata-kata utang tadi dalam ijab qabul, ngerti ya? Di hati dia emang nggak mau. Aku nggak mau kasih mas kawin. Nggak mau kasih mas kawin, ngerti ya? Semen kayak kita ngebohong. Di depan apa? Di depan penghulu kita ngebohong deh. Oh iya sekian. Ngutang taruh kata-kata mas kawin itu ngutang. Di hatinya emang nggak mau dia. Nah, paham? Di hatinya nggak mau. Laisa fi qalbi, laisa fi nafsi ay qalbi, nggak ada di hatinya. Yani emang nggak mau. Cuman ngebohong begitu aja. Oh itu. An yu'adiya ilaiha haqqaha, untuk menyerahkan. Tuh, ngeri ya mas kawin tadi kepada suami kepada istrinya. Kita ngebohong deh. Ya, mau kasih mas kawin taruh 10 gram, mas kawinnya 10 gram. Sementara
ucapan tadi ya di hati dia emang nggak mau ngasih, nggak mau nyerahkan tuh mas kawinnya, karena memang di hati dia begitu sudah. Khoda'aha, di mana semua itu dari hati dia emang buat nipu, tahu nggak? Buat nipu, kawin nipu, tahu nggak? Kawin nipu, nggak mau ngasih mas kawin, cuman iyenya doang, ngutang aja, bilang nggak mau bayar mas kawin. Hamata, nggak lama dia berumah tangga mati. Si suami yang mati. Walam yu'addi ilaiha haqqaha, sampai datang aja belum juga tuh laksanakan kewajibannya, ibarat utang dalam mas kawin belum dibayar kepada suaminya karena memang dia mau nipu, mau ngebohongin bininya. Lagi Allah yaumul qiyamati, niscaya dia berjumpa dengan Allah Taala pada hari kiamat, wa huwa zanin, hukumnya zina selama-lamanya. Ya, makanya orang tuh mas kawin jangan kayak ngutang-ngutang dah. Mendingan kita pinjam sama teman. Orang kita pinjam teman harta, ya jarum pentul yang emas, nggak apa boleh ya? Nggak apa-apa deh, jangan kayak ngutang-ngutang deh. Takutnya bukan apa-apa, ngutang kan dibenarkan, tapi ya kita khawatir kalau sampai di hati itu keletakan setan sebelumnya, emang gue nggak mau kasih mas kawin, tuh, nah kan si bini nggak tahu kalau mas kawin ini mau dibohongin, ya emang dinipu dalam perkawinan, nggak tahu kan tuh. Sampai ajal tiba, belum juga dibayarkan itu mas kawinnya. Jadi hak si istri, kemudian orang itu mati, maka orang tadi mati berjumpa dengan Allah Ta'ala di hari kiamat dalam keadaan zina. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين